Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada perkuliahan analisis real kali ini materinya adalah nilai mutlak bilangan real. Di sini ada definisi dari nilai mutlak bilangan real X, dilambangkan dengan X gitu ya. Jadi kalau kita punya A, anggota bilangan real, maka nilai mutlak dari A dituliskan dengan mutlak A. Begitupun jika kita punya ada X, anggota bilangan real, maka nilai mutlak dituliskan dengan mutlak dari X gitu ya. Sebentar, ini kita ganti warnanya dulu jadi warna hijau. Nah, mutlak X ya didefinisikan dengan gitu ya, dengan nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan mutlak X sama dengan min X untuk X nya kurang dari 0 ya. Jadi kalau misalkan dituliskan definisinya, jadi definisi untuk X kurang dari 0 itu atau X nya bilangan negatif, definisi ini menyatakan dengan jelas bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Kenapa gitu ya, bahwa nilai mutlak itu merepresentasikan jarak karena tidak ada jarak yang negatif ya, seperti itu. Jadi nilai mutlak itu selalu positif, meskipun di sini dikatakan bahwa nilai mutlak X itu sama dengan min X untuk X-nya kurang dari 0 gitu ya. Oke, kalau misalkan dituliskan definisi tersebut bunyinya jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita mulai punya nilai mutlak X ya, itu akan sama dengan yang pertama, dia itu akan sama dengan X jika X-nya kita tuliskan jika X-nya lebih besar dari 0. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak X itu akan sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nilai mutlak suatu bilangan itu tidak akan negatif gitu ya. Kenapa tidak akan negatif? Karena ada suatu nilai X yang berpadanan dengan suatu titik pada garis real, maka mutlak X itu menyatakan jarak dari X ke titik asal ya. Jadi kalau kita punya sebuah garis bilangan ya, di mana ada sebuah nilai X di sini, kemudian kita katakan bahwa nilai mutlak X itu nilai mutlak dari X itu dituliskan dengan mutlak X itu kalau dia ada padanannya di titik ini, kita ada sebuah titik asal gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, definisi yang kedua ya, kita lihat dulu itu teorema ya. Definisi yang kedua yaitu bagaimana jika ada ini kenapa jadi ngacoin ya, sebentar, maaf. Ini sebentar, kita hapus dulu, kenapa tiba-tiba ada ini, sebentar, pennya kita ganti pen hijau ya. Di sini ada sebuah nilai mutlak. Jadi kalau tadi jaraknya 0 ya, kalau ini misalkan jaraknya A gitu ya, ada dari X ke A, itu akan sama dengan gitu ya X, anggap aja atau kita sebut aja ini X ke A gitu ya. Jika apa? Jika yang pertama ada jarak X ke A itu dia lebih besar dari 0. Yang kedua, nilai mutlak X ke A itu akan sama dengan 0 jika ada X atau jika X ke A itu sama dengan 0, berarti yang ketiga akan sama dengan min X ke A gitu ya. Jika apa? Jika X ke A kurang dari 0. Kemudian yang kedua,
Yang kedua ya, jarak dari X ke A itu bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi jarak dari X ke A ya itu sama dengan kita tuliskan seperti ini ya. Jika apa? Jika X-nya lebih dari A, seperti itu ya. Nah, kemudian akan sama dengan 0 jika apa? Berarti kalau seperti ini gimana? Jika X-nya sama dengan A, berarti di titik yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya titik A di sini gitu ya, kalau X-nya sama dengan A berarti ya dia 0 nilainya. Kalau lebih besar, X-nya lebih besar dari A misalkan ya jaraknya, maka dituliskan X ke A gitu ya. Tetapi dia akan bernilai A min X gitu ya. A min X ya, ini adalah interpretasi dari ini negatif ya, ini negatif X, A nya jadi positif gitu ya. Jika apa? Jika X nya kurang dari A gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Kita akan menuliskan arti geometrisnya. Berarti kalau arti geometris dari nilai mutlak ya, arti geometris dari fungsi nilai mutlak itu kita tuliskan di sini arti geometrisnya. Berarti kalau misalkan Anda di mana ini nulis geometris? Sebentar, kita hapus terlebih dahulu. Arti geometris. Arti geometris. Arti geometris fungsi nilai mutlak, fungsi nilai mutlak ya. Di sini kita tuliskan bahwa kalau kita punya mutlak X ya, itu sama dengan jarak dari X ke 0 gitu ya. Kalau mutlak X ke A berarti jarak dari X ke A. Nah, jadi Anda lihat, perhatikan di sini nilai mutlak suatu bilangan real itu tidak akan negatif karena menunjukkan jarak ya. Sekali lagi disampaikan bahwa kenapa nilai mutlak selalu positif, karena nilai mutlak merepresentasikan jarak gitu ya, karena tidak ada jarak yang nilainya negatif ya. Sehingga kalau misalkan kita berikan ilustrasi yang lain ya, jika ada sebuah nilai Q yang berpadanan dengan suatu titik di O gitu ya, atau sebaliknya pada garis bilangan real, maka mutlak Q itu menyatakan jarak dari Q ke titik O gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi mutlak X itu jarak dari X ke 0, kalau kita punya nilai mutlak Q ya, ini anggap saja Q itu adalah jarak dari Q ke titik 0 gitu, ke 0 ya, ke 0 gitu ya. Kalau misalkan Anda representasikan dalam sebuah garis, ini Q-nya gitu ya, ini 0-nya ya. Jadi titik Q itu boleh di kiri gitu, boleh juga di sebelah kanan dari titik 0 ya, selama itu nilai mutlak berarti jaraknya atau nilainya selalu positif. Oke, kita lanjutkan pada bagian kedua. Ada sebuah teorema, bahkan beberapa teorema terkait untuk nilai mutlak ya. Yang pertama adalah mutlak X itu sama dengan C ya, jika dan hanya jika X-nya sama dengan min C dan atau X sama dengan C ya. Jadi sekali lagi di sini sebentar. Akan dituliskan terlebih dahulu bahwa teorema yang ini ya, ada sebuah teorema mengatakan untuk sebarang XC anggota bilangan real. Berarti ada dua buah bilangan real ya, dua buah bilangan yang merupakan anggota bilangan real
itu akan berlaku 3 teorema. Teorema yang pertama, mutlak X itu akan sama dengan C jika dan hanya jika X-nya sama dengan min C atau X-nya sama dengan C. Itu teorema yang pertama. Kemudian untuk teorema kedua, nah ini teorema kedua, mutlak X itu kurang dari C jika dan hanya jika X-nya lebih dari min C dan X-nya kurang dari C. Ya, jika dan hanya jika, atau kita bisa tuliskan di sini X-nya lebih besar dari min C dan X-nya kurang dari C. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, mutlak X itu akan lebih besar dari C jika dan hanya jika X-nya kurang dari C atau X-nya lebih besar dari C. Ya, untuk membuktikan teorema tersebut, ya, kita akan mencoba membahas beberapa teorema yang lain, ya, teorema yang lain terkait dengan nilai mutlak bilangan real, ya. Nah, kita coba untuk mutlak X dan mutlak Y, ya. Ini untuk mutlak X dan nilai mutlak Y. Sebentar. Nah, ini, ya, akan dicoba untuk nilai mutlak X kali Y. Ya. Ini adalah sebuah contoh, ya. Di sini pembuktian dari nilai mutlak bilangan real untuk X dan Y. Jadi ada teorema 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahwa teorema ini nanti akan menggunakan teorema prinsip dari teorema yang ini, ya. Oke. Di sini akan dituliskan maaf. Sebentar ini. Oke. Kita akan masuk ke pembuktian, ya. Contoh untuk pembuktian yang pertama di sini, ya. Untuk pembuktian yang pertama, ini yang bagian I, ya. Isinya adalah XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Nah, ini, ya. Kemudian kita akan mengatakan bahwa XY, mutlak dari XY ini akan sama dengan mutlak X dan dikalikan dengan mutlak Y. Harus kita katakan untuk semua X, Y anggota bilangan real, gitu, ya. Ini untuk contoh pembuktian yang pertama. Yang pertama akan kita jelaskan, ya, karena tadi ada 3 definisi dari tanda mutlak, ya. Yang pertama kita akan coba jika yang paling mudah adalah jika X-nya sama dengan Y sama dengan 0, gitu, ya. Maka ini sudah jelas terbukti, ya. Maka terbukti, ya, kalau misalkan kita substitusi, ya, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka mutlak X juga 0, ini 0, ya. Maka ini terbukti yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua, kita akan buktikan untuk X-nya lebih besar, lebih dari 0, dan Y-nya lebih dari 0. Maka XY-nya lebih dari 0, gitu, ya. Nah, ini kasus ini kita beri tanda bagaimana, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu kita beri pemisalan jika, ini juga jika sama, ya. Jika, nah yang kedua juga sama, X-nya lebih dari 0. Kemudian dan Y lebih dari 0, gitu, ya. Maka X kali Y-nya lebih dari 0. Sehingga apa? Sehingga berakibat mutlak X kali Y itu sama dengan
XY gitu ya. Sama dengan XY sama dengan sama dengan XY sama dengan nih, mutlak X gitu kali mutlak Y. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita akan tuliskan juga bagaimana jika itu kalau keduanya 0 sudah jelas ya. Sudah jelas terbukti. Kalau keduanya 0, X-nya 0, Y-nya 0, maka X-nya juga pasti lebih dari 0 gitu ya. X-nya maksudnya X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 0. Sehingga mutlak X-Y-nya pun akan sama dengan X-Y, akan sama dengan mutlak X, akan sama dengan mutlak Y gitu ya. Nah, ini kasus ketiga. Bagaimana jika salah satunya ada yang kurang dari gitu ya. Jika apa? Jika X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Nah, bagaimana kalau X-nya kurang ya lebih dari 0, Y-nya kurang dari 0? Maka apa artinya? Maka XY gimana kalau salah satu kurang dari 0? Kurang dari 0. Sehingga apa? Berakibat ke apa? Jadi mutlak X mutlak XY-nya sama dengan XY sama dengan X dikali min Y gitu ya. Tapi karena nilai mutlak dari min Y itu akan sama dengan mutlak Y, maka kita akan tuliskan mutlak X kali mutlak Y gitu ya. Nah, itu ya, sehingga kalau misalkan kita kalau tadi bentuknya cerita ya, kalau sekarang langsung bentuk geometrisnya misalkan XY gitu ya, sama dengan mutlak X mutlak Y gitu ya. Untuk kasus mana saja? Yang pertama, kalau X sama dengan Y sama dengan 0 gitu ya, kan sama dengan X sama dengan Y sama dengan 0. Yang kedua, apa? X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari dan gitu ya. Ini dan Y-nya lebih dari 0, maka apa? XY akan lebih dari 0 gitu ya. Maka XY sama dengan XY sama dengan mutlak gitu ya. Nah, ini ke sini ya, sini nggak cukup, mutlak X terus mutlak Y gitu. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga tadi, X lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, maka XY kurang dari 0 gitu ya. Lalu kita tuliskan mutlak XY akan sama dengan apa? Min XY itu ya. Kemudian sama dengan X kali min Y gitu. Kan sama dengan mutlak X mutlak Y gitu ya. Jadi ini terbukti ya dengan tiga pemisalan gitu ya, dengan tiga pemisalan. Yang pemisalan pertama XY sama dengan 0, yang kedua X dan Y-nya lebih dari 0, dan yang ketiga salah satu kurang dari 0 gitu ya. Kemudian itu nanti yang nomor 2 Anda coba juga ya bagaimana pembuktiannya. Ibu akan memberikan satu contoh lagi ya. Nah, ini akan Ibu berikan sebentar. Satu contoh lagi akan ditambah saja ini sebentar. Akan ditambahkan satu contoh ya untuk pembuktian akan diberikan contoh untuk pembuktian yang kelima ya, pembuktian yang kelima. Sebentar, ini pembuktian yang kelima, ini akan di copy dulu.
terkait dengan ketaksamaan segitiga ya. Nah, oke. Ketaksamaan segitiga atau disebut juga triangle inequality ya, kita akan buktikan bagaimana nilai mutlak atau nilai mutlak tapi bentuknya ketaksamaan segitiga. Oke. Nah, dari teorema sebelumnya di sini ada teorema 3 ya yang mengatakan ya, teorema 3 di sini Anda masih ingat teorema 3 yang ini ya. Nah, ini jika kita punya negatif dari sebuah mutlak X yang kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan mutlak X, kemudian dan juga ada mutlak Y-nya juga selain X gitu ya, maka kita bisa menuliskan bentuk seperti ini. Sebentar, saya coba copy dulu teorema yang ketiga ya. Ini ada sebuah teorema, nanti Anda coba buktikan teorema yang kedua dan ketiganya ya. Nah, ini base-nya atau dasarnya. Kita harus memahami dulu teorema yang ketiga, mengetahui teorema yang ketiga ini. Sebentar, nggak kelihatan ya. Di highlight dulu. Ini adalah teorema ketiga ya. Oke. Untuk membuktikan teorema yang kelima, kita sudah tahu ada urutan teorema 1 sampai dengan teorema 6 ya. Jadi dari teorema 3 ini ya diketahui bahwa ini mutlak negatif dari mutlak X itu kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan mutlak X ya. Ini kita ganti dulu sebentar. Ininya apa? Susah ini, sebentar pakai mouse. Bisa nggak? Ini kita ganti pennya jadi warna hijau lagi ya. Oke. Kita akan buktikan dari teorema 3 ya, diketahui dan otomatis kalau kita punya min Y gitu ya. Ini akibat dari teorema 3 ini, kalau kita punya mutlak dari negatif dari mutlak Y itu juga akan sama dengan apa? Kurang dari sama dengan Y jika ya, kemudian kurang dari sama dengan mutlak dari Y ya, sehingga kita punya dua teorema ya, atau dua variabel untuk teorema yang ketiga ya. Sehingga kalau kita lihat di sini juga sama. Di sini ada unsur mutlak X, sini ada unsur mutlak Y gitu. Ini pun sama, ada unsur mutlak X dan mutlak Y. Ya, kenapa dinamakan kesamaan segitiga? Kita lihat di sini ya. Nah, kita sudah punya dua persamaan ya. Dua teorema. Ini teorema yang ke-1, ini teorema yang kedua gitu ya. Maka dari 1 dan 2 kita bisa tuliskan di sini bahwa kalau kita punya mutlak X gitu ya, negatif dari mutlak X, kemudian kita tuliskan dulu ya, ini X untuk membuktikannya ini. Kemudian di sini ada juga min dari tanda mutlak Y, ini Y. Nah, kita akan jumlahkan ya untuk mengeliminasi salah satu variabel ya. Bukan mengeliminasi, tetapi juga kita akan menuju ke bentuk X plus Y. Nah, yang ini ya. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, kita jumlahkan ya. Ini mutlak negatif dari mutlak X, ini negatif juga Y gitu ya, kurang dari sama dengan X plus Y gitu, kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y gitu. Ada lagi nggak bentuk satu lagi?
Kita buat seperti ini ya, sama saja artinya ini mutlak X, kemudian ditambah ya, tambah jadi positif ya, ditambah mutlak Y itu kurang dari sama dengan X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y gitu ya. Ini kita baru dapatkan bentuk seperti ini ya. Nah, ada lagi dalam teorema sebelumnya ya. Ini menurut teorema sebelumnya, teorema mutlak X kurang dari sama dengan C ya. Anda perhatikan pada bagian kalau ada bentuk X kurang dari sama dengan gitu ya. Ini pada bagian sebentar. Nah, yang ini ya. Coba perhatikan. Kalau ada bentuk mutlak kurang dari gitu ya. Sebuah C gitu, sebuah bilangan, maka berlaku gitu ya. Berlaku bentuk seperti ini gitu ya. Berlaku bentuk X-nya lebih besar dari min C dan X-nya kurang dari C. Begitupun dengan bentuk kalau misalkan kita punya mutlak X gitu ya, kurang dari sama dengan C, maka apa? Maka bentuknya atau berlaku bentuk, maka ini akan berlaku bentuk X gitu ya, lebih besar sama dengan min C dan kurang dari sama dengan C itu ya. Ini pun berlaku sama ya. Jadi menurut teorema sebelumnya yang barusan disampaikan, ada mutlak X ya kurang dari sama dengan C akan berlaku X-nya kurang dari sama dengan min C dan juga akan kurang dari sama dengan C. Artinya apa? Artinya kalau kita punya ini ya, min, nah dalam kurung mutlak X tambah mutlak Y gitu. Nah, ini ya kurang sama dengan gitu ya. Anda lihat bentuknya ini sama ya. X gitu ya ditambah Y gitu ya, kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, itu jika dan hanya jika juga berlaku X, kita punya mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan apa? Mutlak X ditambah mutlak Y gitu. Sehingga terbukti, di sini kita berikan tanda berbeda ya. Terbukti bahwa ini kesamaan segitiga di sini berasal dari teorema 3 terdahulu ini ya. Kemudian juga ada teorema yang ini ya. Jika kita punya mutlak X kurang sama dengan C gitu ya, maka berlaku X-nya lebih besar sama dengan min C dan X-nya kurang dari C gitu ya. Nah, begitupun kalau misalkan bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini kan hasil atau bentuk dari, sebentar ya, ini adalah penjumlahan dari teorema yang ketiga ya. Jadi kita akan membuktikan bahwa ini itu sebetulnya sama artinya dengan X plus Y, mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y gitu ya. Ini terbukti.
Oke ya. Nah, itu saja untuk nilai mutlak. Untuk selebihnya gitu ya, Anda dengan cara yang sama atau beberapa teori tentang nilai mutlak bisa melakukan pembuktian juga ya. Saja cukup untuk materi nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.